Ya, baik teman-teman, bertemu kembali dengan saya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang cara cerdas bekerja bersama generasi milenial di era digital dan menyongsong revolusi industri part 2 yang berkaitan dengan bagaimana cara memotivasi milenial di dunia kerja. Namun sebelum kita mulai pembahasan, mohon bantuan dari teman-teman untuk subscribe, like, share, dan komen pada videonya untuk peningkatan kualitas video kami di masa yang akan datang. Baik, kita akan mulai pembahasan kita berkaitan dengan bagaimana cara memotivasi milenial di dunia kerja yang terkait juga dengan adanya era digital dan menyongsong revolusi industri. Kita ketahui bahwa di tahun 2020 ini, porsi tenaga kerja dinominasi oleh generasi milenial itu sekitar 60%. Dan pada tahun 2005 nanti diperkirakan akan meningkat menjadi 75%. Ya. Untuk itu, bagi teman-teman yang sekarang memiliki usaha dan juga mempekerjakan kelompok dari generasi milenial ini, perlu tahu lebih jelas tentang bagaimana cara memotivasi milenial di dunia kerja. Pada video kami sebelumnya sudah juga kami bahas tentang karakteristik dari milenial yang perlu diketahui oleh teman-teman selaku pelaku usaha ataupun pemimpin di suatu usaha. Namun kali ini di Fatu ini kita akan melihat cara memotivasi milenial di dunia kerja. Ada 6 hal yang perlu kita lakukan untuk memberikan motivasi kepada generasi milenial di dunia kerja. Yang pertama, selalu libatkan mereka atau mereka ini bersifat produk co-kreator sehingga menjadikan suatu pengalaman bagi milenial. Yang kedua, bikin betah milenial dengan membakar jembatan atasan dan staf. Yang ketiga, fasilitasi mereka dengan tempat kerja yang nyaman dan waktu kerja yang fleksibel. Keempat, tumbuhkan rasa memiliki yang tinggi di kelompok milenial. Kelima, beri kepercayaan dan tanggung jawab, pengakuan dan penghargaan kepada para milenial. Keenam, fasilitasi milenial untuk berkembang lebih jauh. Baik, sebelum kita mulai, kita akan lihat satu persatu ya. Dari keenam hal ini, cara memotivasi milenial di dunia kerja. Yang pertama, pembahasan kita adalah selalu libatkan milenial ini di dalam setiap aktivitas yang kita lakukan di perusahaan atau di tempat kerja. Kita tahu ya, milenial ini adalah kelompok yang melek teknologi. Mereka lebih open minded, lebih kreatif dan inovatif. Bahkan dikatakan milenial ini sering trying something new. Nah, inilah makanya perlu kita melibatkan mereka sebagai produk co-kreator ya yang menjadikan pengalaman bagi mereka. Di mana milenial ini dari sejak awal suatu perencanaan suatu kegiatan ataupun suatu usaha atau bisnis, mereka ingin selalu dilibatkan. Mereka akan sangat senang atau termotivasi apabila mereka dilibatkan dalam setiap kegiatan-kegiatan tersebut. Iya. Terlebih lagi kalau kita lihat ya,
dari karakteristik milenial yang pernah kita bahas di video sebelumnya, kita ketahui bahwa milenial ini memiliki jiwa entrepreneur yang lebih tumbuh. Sudah sewajarnya dengan jiwa entrepreneur mereka yang lebih tumbuh ini untuk selalu kita libatkan dalam kegiatan-kegiatan usaha kita. Ya. Terlebih lagi, milenial ini juga memiliki network yang luas, ya, baik itu secara offline ataupun secara online. Bahkan mereka tergabung dari kelompok-kelompok tertentu. Nah, inilah makanya perlu kita selalu melibatkan mereka dalam setiap aktivitas di dalam usaha atau perusahaan kita. Dan yang jelas juga milenial ini akan lebih meningkat motivasinya atau bekerja dengan baik apabila mereka itu berada di dalam suatu tim atau kelompok-kelompok tertentu. Nah, untuk itu ya sebaiknya memang ya motivasilah mereka ini dengan cara libatkan mereka dalam kelompok-kelompok kegiatan-kegiatan tertentu yang sudah pasti disesuaikan juga dengan bagaimana kondisi atau uh, skill atau keterampilan yang dimiliki oleh seorang milenial itu. Maka bentuklah kelompok-kelompok, libatkanlah mereka di dalam kelompok tersebut. Mereka akan lebih bersemangat. Ya. Dan juga kita tahu bahwa milenial ini mampu menciptakan tren baru atau dikatakan sebagai keep looking something new. Jadi sudah sewajarnya kalau milenial-milenial ini memang selalu kita libatkan dalam aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, mulai dari sejak awal perencanaan, kegiatan, produksi, sampai ke kegiatan pemasaran ataupun marketingnya. Ya, itu tadi langkah pertama atau cara pertama yang bisa kita lakukan untuk memotivasi kaum milenial di dunia kerja. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu bikin betah mereka dengan membakar jembatan antara atasan dan staf. Nah, untuk hal yang kedua ini, yaitu kita perlu bikin betah mereka, kelompok milenial ini, dengan cara membakar jembatan antara atasan dan staf. Maksudnya, hilangkanlah jarak atau batasan antara atasan dan staf. Ya. Kita tahu bahwa selama ini memang banyak teman-teman para pemimpin usaha ataupun para manajer gitu ya, sudah cukup lama menggeluti suatu kegiatan bisnis atau di perusahaan. Dan masuklah kelompok-kelompok teman-teman kita, adik-adik kita, para generasi milenial ini. Cenderung, ya, ada yang beranggapan bahwa karena mereka ini adalah anak baru, gitu kan, seolah-olah mereka ini tidak memiliki kemampuan apa-apa. Nah, disinilah letak kekeliruan yang selama ini mungkin banyak dilakukan oleh teman-teman para pemimpin ataupun pemilik usaha yang menganggap bahwa milenial ini tidak memiliki kemampuan apa-apa sehingga mereka para pemimpin ataupun pelaku usaha ini cenderung mengatakan bahwa itu anak yang baru netes istilahnya kan sehingga mereka lebih jaim dan sebagainya. Nah, hilangkanlah ya jarak antara atasan dan staf tersebut. Yang perlu juga diingat bahwa kita sebenarnya tidak perlu memanage milenial ini. Yang penting itu adalah lead them. Ya. Bukan kita atur, ya. Bukan kita manage, tetapi pimpin. Nah, kita tahu sendirilah sifat-sifat seorang pemimpin, ya, menghadapi teman-teman milenial ini, ya. Jadi jadikanlah mereka ini seakrab mungkin dengan kita, bahkan ada yang mengatakan bahwa antara kita dan milenial ini anggaplah sebagai teman gitu kan.
Posisikan diri kita sebagai atasan adalah sebagai mentor, ya, sosok yang inspirasi dan juga memotivasi, bukan sosok yang ditakuti atau yang penuh dengan perintah-perintah. Ya. Kita harus akrab dengan milenial ini. Terlebih lagi, kalau kita lihat milenial ini kan suka berkomunikasi secara terbuka dan sering. Jadi komunikasi kita perlu dua arah, bukan lagi satu arah, tetapi dua arah. Dan di sini perlu partisipatif tadi ya. Dan kita terbuka kepada mereka ya. Lebih baik kita memberikan suatu cerita dengan jelas daripada kita memberikan suatu perintah. Dan ini bisa kita lakukan sesering mungkin dan seakrab mungkin dengan mereka. Terlebih lagi milenial ini kan tidak suka diperintah, maka sebaiknya kita ya lebih baik menjadi pendengar yang aktif. Kemudian kalaupun umpamanya kita akan memberikan suatu feedback, ya berikanlah feedback dengan cara yang tepat, cara yang baik dan selalu mengandung suatu pujian, ya. Daripada kita memberikan perintah, ya yang membuat pusing dari milenial ini, ya. Kita lihat lebih jauh. Dan sebaiknya memang kita kemukakan atau kita kedepankan komunikasi secara tektok kalau bahasa anak-anak muda sekarang itu ya, atau dengan pola sharing dengan para milenial ini. Kenapa? Karena memang adik-adik milenial ini merasa haus akan perhatian. Ya. Hal ini juga sudah pernah kita bahas atau kami bahas dalam video kami sebelumnya. Silakan nanti disimak di video kami yang sebelumnya. Terlebih lagi, ya, kita harus lebih fleksibel bila menemukan milenial yang memang memiliki potensi yang sangat tinggi, ya. Karena mereka haus perhatian dan sebagainya, tadi itu yang pernah kita bahas ya, maka perhatian khusus kita terhadap milenial yang memiliki potensi tinggi ini, itu harus lebih fleksibel lagi. Perintah-perintah yang kita berikan kepada mereka sifatnya adalah sebuah ajakan ya. Kita sebagai seorang mentor memberikan bimbingan yang tepat kepada mereka sehingga mereka lebih bersemangat dalam bekerja. Kemudian jika memang ada di tempat kerja kita atau di perusahaan kita itu aturan-aturan yang sifatnya terlalu mengikat kepada milenial ini, cobalah cenderung untuk kita kurangi bahkan hilangkan. Kenapa demikian? Karena memang milenial ini tidak ingin terikat ya. Adik-adik kita milenial ini senangnya sesuatu yang fleksibel ya, sesuatu yang memunculkan inovasi dan kreativitas bagi mereka. Sehingga mereka tidak mau dikekang ataupun dengan aturan-aturan yang sifatnya terlalu mengikat ya. Ya, itu tadi cara kedua dalam kita memotivasi milenial di dunia kerja. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu fasilitasi mereka dengan tempat kerja yang nyaman dan waktu kerja yang fleksibel. Baik, kita lihat. Iya, tempat kerja yang nyaman. Artinya dengan demikian kita perlu memfasilitasi mereka, ya terutama milenial ini kan senang kalau memang di situ sudah ada fasilitas internet di samping dengan fasilitas-fasilitas lainnya ya untuk mereka bekerja ya. Sehingga mereka itu bisa bekerja dengan rasa nyaman. Ya. Ataupun ruang kerja. Ruang kerja juga bisa kita buat sebagai co-working space yang seperti ini ya. Bisa jadi seperti ini yang juga sekarang sedang diminati oleh kaum milenial ini ya. Atau seperti ini gitu kan, silahkan. Disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan atau tempat kerja ya. Ya. Atau ruang kerja yang memang penuh warna-warni ya, yang mereka sukai. Bahkan di beberapa tempat atau perusahaan untuk memberikan motivasi kepada milenial ini dibuat ruang kerja yang sesantai mungkin ya. Bahkan mungkin juga dilengkapi dengan ruangan-ruangan seperti ini untuk mereka berkumpul. Ya, mereka sambil santai membawa laptopnya, sambil santai membawa gadget ataupun membawa smartphone mereka. Mereka menyelesaikan pekerjaan sambil santai dengan teman-temannya, sambil ngobrol. Ya. Nah, atau tren desain kantor yang kelihatan santai seperti ini, gitu kan. Ya, bisa jadi seperti ini ya. Kalau kita lihat ya, ada tempat main biliarnya, jadi jangan heran ya, pada saat-saat mereka suntuk umpamanya mereka akan
berhenti dulu bekerja, kemudian mereka melakukan aktivitas barangkali sambil santai seperti ini. Namun kita tetap harus mengapresiasi mereka ya, jangan kaget kalau memang kita melihat generasi milenial ini dalam bekerjanya kelihatan seperti ini, sambil mungkin main biliar gitu sementara gitu kan, di saat mereka lagi suntuk ataupun boring kata mereka itu kan. Namun itu tidak berjalan biasanya terlalu lama, mereka hanya melepaskan rasa boringnya itu, mereka akan kembali melanjutkan pekerjaan-pekerjaan mereka secara lebih jauh. Atau bisa jadi mereka memainkan alat-alat musik barangkali. Jadi perlu juga untuk memotivasi milenial ini kita berikan fasilitas di tempat bekerja seperti ini ya. Teman kita, bapak kita ya juga sudah mengikuti pola tempat kerja milenial lengkap dengan berbagai macam alat-alat seperti ini, ada alat olahraganya, ada alat musik dan sebagainya ya. Dan perlu juga kita melihat ya, bagaimana tampilan ya fasilitas kerja bagi para karyawan yang ada di Google ya. Kemudian Airbnb, Boston Consulting Group, di Facebook, di LinkedIn ya, bahkan hingga ke Netflix. Kita lihat terlebih dahulu untuk Google-nya ya. Google itu tempat kerja yang dikatakan sangat menghargai terhadap karyawannya. Mereka memanusiakan karyawan sebagai manusia, bukan hanya sebagai sekrup di dalam mesin. Google juga melengkapi dengan fasilitas yang mengagumkan. Kopi yang enak, klinik kesehatan, kelas fitness, tempat tidur, tempat tidur disediakan. Tempat potong rambut, hingga laundry gratis, ya. Belum lagi ditambah dengan kudapan yang tidak terbatas dan 3 kali jatah makan organik dalam sehari. Billy McMahon dan Nick Campbell dalam filmnya Internship mengatakan, Google seperti taman hiburan besar yang berjuta-juta kali lebih bagus. Ya, silakan nanti teman-teman berkreasi ya untuk memfasilitasi tempat kerja yang nyaman bagi para milenial ini ya. Dan jangan heran juga ya, kita sudah mengetahui karakteristik milenial ini, mereka serba multitasking. Ya. Bisa jadi mereka itu bisa mengerjakan pada saat yang bersamaan, mengerjakan berbagai pekerjaan sekaligus. Nah inilah multitaskingnya milenial ini ya. Hal demikian ini yang perlu kita manfaatkan. Bahkan kepada kelompok milenial ini ke depannya ya, di masa revolusi industri ini, besar kemungkinan nanti hubungan industrial di dalam suatu perusahaan antara pemilik usaha ataupun pengelola usaha dengan para milenial ini memungkinkan untuk mengedepankan nanti pola kemitraan dalam bekerja. Jadi bisa jadi mereka ini juga ada sih yang tetap sebagai pegawai tetap, tetapi ada juga yang sifatnya kemitraan, ya, yang kita hitung nanti berdasarkan jam kerja ataupun target-target capaian. Ya. Kenapa demikian? Karena mereka memang tadi itu kita lihat ya multitasking dan pada saat yang bersamaan mereka bisa mengerjakan berbagai macam jenis pekerjaan. Nah, disinilah karena milenial ini juga menyukai kalau dia juga mendapatkan penghasilan-penghasilan sampingan. Nah ini jangan heran bagi kita ya sebagai seorang pemimpin ataupun mempekerjakan kaum milenial ini bahwa di dalam kegiatan sehari-hari mereka itu bisa jadi pada waktu yang bersamaan mereka sekaligus juga karena multitaskingnya tadi mengerjakan berbagai macam jenis pekerjaan. Jadi sudah sewajarnya bagi kita untuk memungkinkan melakukan pola kemitraan terhadap milenial ini ya. Walaupun seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa yang memang kita anggap sebagai tetap. Dan ini juga kita bisa lihat karena milenial ini tidak suka hal-hal yang bersifat rutin, ya. Mereka penuh kreativitas, penuh inovatif, ya. Sehingga hal-hal yang bersifat rutin itu kurang digemari oleh kaum milenial ini. Bahkan termasuk juga mereka tidak harus merasa harus rutin datang ke kantor gitu kan. Tetapi kepada milenial ini kita berikan deadline pekerjaan ataupun standar pekerjaan ataupun target-target tertentu yang memang sudah disepakati untuk dipenuhi tepat pada waktunya atau tepat pada sasarannya.
Ya, daripada mereka datang ke kantor umpamanya mendapatkan suatu kejenuhan atau merasa ketidaknyamanan, ya mereka juga merasa lebih baik ya tidak harus rutin datang ke kantor. Mereka bisa saja bekerja di tempat-tempat yang menyenangkan bagi mereka barangkali, ya. Bisa jadi ya, beberapa perusahaan sekarang sudah mengakomodasi untuk kaum milenial ini untuk tidak harus masuk ke kantor ya, hanya waktu-waktu tertentu saja yang ditetapkan mereka harus datang ke kantor gitu kan. Jadi tidak harus dari pagi sampai sore, dari jam sekian sampai dengan jam sekian mereka harus berada di kantor, itu tidak seperti itu. Mereka silahkan mengerjakan pekerjaan mereka di tempat-tempat yang memang mereka sukai. Barangkali di kafe atau di ruang-ruang tertentu lainnya gitu kan. Namun dengan target-target yang sudah disepakati terlebih dahulu ya. Konsep ini bukan tanpa alasan ya. Situs FlexJob beberapa waktu yang lalu telah melakukan survei kepada 3.100 pekerja yang berusia 20 hingga 60 tahunan. Hasilnya ya 65% ya menyatakan lebih baik jika pekerjaan dikerjakan di luar kantor. Nih, ini kita lihat kan. Lebih dari setengahnya mengungkapkan bahwa mereka bekerja akan lebih efektif jika dilakukan di rumah. Ya, ini nih, ini. Jadi perlu juga kita memilah atau memetakan ya, siapa saja yang memang harus berada di kantor dan siapa yang memang bisa bekerja tidak harus ke setiap saat atau setiap hari masuk ke kantor. Inilah cara kita memotivasi milenial ini ya. Ya, itu tadi pembahasan kita yang ketiga tentang bagaimana cara memotivasi generasi milenial di dunia kerja. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu tumbuhkan rasa memiliki yang tinggi di kelompok milenial ini. Untuk menumbuhkan atau memberikan motivasi kepada kelompok milenial ini di dunia kerja, salah satunya pembahasan kita yang keempat yaitu tumbuhkan rasa memiliki yang tinggi ya bagi para milenial. Kita tahu selama ini bahwa banyak juga yang beranggapan bahwa generasi milenial ini kurang loyal ya terhadap suatu kegiatan atau suatu perusahaan. Nah, disinilah letaknya ya. Untuk memberikan loyalitas yang tinggi kepada milenial ini, tumbuhkan rasa memiliki yang tinggi kepada mereka. Ya. Jadi tidak perlu juga kita memberikan suatu perintah yang mengekang ataupun aturan-aturan yang mengikat gitu kan kepada mereka ini. Namun kita arahkan mereka ini, silahkan mereka mau bekerja dengan cara bagaimana atau di mana dilakukannya gitu kan, sehingga mereka lebih nyaman dalam melakukan suatu aktivitas pekerjaan ya. Ya, bisa jadi milenial kalau kita lihat seperti ini ya. Kenapa demikian? Karena memang kita tahu dari karakteristik milenial ini ya, mereka sudah berorientasi ya bukan hanya kepada proses, tetapi mereka berorientasi kepada hasil ya. Berbeda mungkin dengan generasi sebelumnya. Kalau generasi sebelumnya itu sangat berorientasi kepada proses ya, sedangkan untuk generasi milenial ini mereka di samping proses, mereka juga lebih berorientasi kepada hasil. Jadi silahkan, mungkin mereka ya sambil santai seperti ini dimanapun mereka mengerjakan, mau di dalam kolam, di laut, dan sebagainya, ya silahkan. Yang penting hasil yang jelas sudah kita tetapkan dan kita bersama-sama dengan dia untuk menepati deadline yang sudah ditentukan atau standar yang sudah ditentukan. Dan kita tahu juga bahwa kelompok milenial ini adalah para pekerja keras. Ya. Mereka kerja bahkan tidak kenal waktu. Ya. Ini yang perlu kita pahami dan berikan semangat kepada milenial ini. Ya. Mereka ini adalah para pekerja-pekerja keras yang perlu kita hargai ya. Dan hasil kerja mereka itu yang memang perlu kita berikan pengakuan-pengakuan ya atas kerja kerasnya. Jadi mereka bisa jadi mengerjakan pekerjaan itu pada malam hari atau sore hari atau di mana tempatnya dan mereka tidak mengenal waktu ya. Yang penting bagi mereka itu adalah hasil ya. Dan juga
banyak juga di antara milenial ini yang bekerja ya karena adanya passion atau suatu kegemaran atau kesukaan tertentu. Nah, disinilah letaknya pinter-pinter kita selaku pemimpin untuk memimpin mereka, mengajak mereka ya untuk supaya lebih menyukai ya atas pekerjaan-pekerjaan itu sesuai dengan value-value yang ada. Jadi kita perlu senantiasa mengutamakan value bagi para milenial ini, bukan hanya kita sekedar mencari keuntungan yang bersifat material semata ya, tetapi value-value itu penting untuk memberikan motivasi kepada milenial ini. Ya, itu tadi cara kita memotivasi milenial yang keempat. Sekarang kita masuk ke cara memotivasi milenial di dunia kerja. Yang kelima yaitu berikan kepercayaan dan tanggung jawab, berikan pengakuan dan penghargaan kepada milenial. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu cara yang kelima, ya, beri kepercayaan dan tanggung jawab, berikan juga pengakuan dan penghargaan kepada milenial dalam rangka kita memotivasi milenial di dunia kerja di era digital dan menyongsong revolusi industri. Kerja bagi milenial itu lebih dari sekedar bisnis, ya. Mereka mendambakan kegiatan kerja yang bersifat bisa dilakukan sambil mereka senang, enjoy gitu ya, atau bersenang-senang, atau bahkan agak santai gitu ya. Ya, kalau kita lihat seperti ini kan, mereka bekerja terlihat lebih santai gitu kan, namun dengan target ataupun dengan sasaran ataupun dengan standar-standar yang memang sudah mereka sepakati atau mereka miliki di masing-masing kelompok ataupun di masing-masing orang generasi pekerja milenial ini. Namun yang jelas ya, walaupun terlihat santai seperti ini ya, kaum milenial ini memang mereka perlu diberi suatu kepercayaan ya. Inilah kelemahan selama ini di dalam kepemimpinan, ada kalanya pemberian kepercayaan ini yang masih kurang ya terhadap para milenial ini ya. Tadi sudah kita sebutkan ya bahwa ada juga para pemimpin ataupun pemilik usaha itu menganggap kaum milenial ini adalah orang-orang baru pada bidang tersebut ya, sehingga dianggap tidak memiliki apa-apa dan ini juga mengurangi kepercayaan kepada milenial itu. Nah, sebaiknya ya pada kelompok milenial ini berikanlah suatu kepercayaan kepada mereka ya. Bagaimana mereka harus tumbuh kalau kepercayaan itu tidak kita berikan. Yakinlah bahwa ya milenial itu termasuk pekerja yang memegang teguh kepercayaan dan mereka bertanggung jawab ya atas apa yang sudah ditetapkan ya. Dan juga ya kita sudah ketahui di dalam karakteristik milenial itu bahwa milenial ini akan termotivasi oleh tugas-tugas yang signifikan, termasuk juga tugas yang menantang dan memunculkan inovasi ataupun kreativitas ya. Nah, untuk itu ya sebaiknya kepada adik-adik atau kelompok milenial ini berikan challenge yang bervariasi ya kepada mereka ya. Mereka akan semangat ya. Dan juga tadi sudah kita bahas ya, mereka ini memiliki ikatan pertemanan yang lebih erat. Artinya mereka ini di dalam kelompok-kelompoknya itu akan lebih termotivasi dalam bekerja ya. Nah, inilah yang perlu kita pahami dan perlu kita berikan ya kepada adik-adik kita milenial ini ya. Tugas yang kita berikan kepada mereka itu bervariasi ya. Umpamanya sudah tercapai suatu hasil tertentu, kita berikan lagi tugas baru yang sifatnya menantang bagi mereka, tapi juga jangan lupa yang memunculkan inovasi dan kreativitas bagi mereka. Ini mereka akan sangat senang ya.
Namun yang tidak bisa kita lupakan adalah generasi atau kelompok milenial ini, mereka sangat ya membutuhkan adanya pengakuan ya, ataupun apresiasi dari apa yang mereka lakukan ya. Jadi reward, apresiasi ataupun pengakuan-pengakuan itu penting ya. Baik pengakuan terhadap secara individu terhadap skill ataupun kemampuan yang dimiliki oleh milenial ini, ataupun pengakuan-pengakuan di dalam satu kelompok tertentu tadi ya. Nah, namun yang jelas ya, milenial ini membutuhkan pengakuan. Ya. Disinilah mereka bisa memunculkan jati diri mereka dengan pengakuan-pengakuan ataupun apresiasi ataupun reward yang kita berikan, ya sekecil apapun ya prestasi yang mereka capai itu ya berikanlah karena mereka juga membutuhkan ya kemajuan karir yang lebih baik di masa depan ya. Dan sekarang untuk memimpin generasi milenial ini dalam rangka memberikan motivasi, sebaiknya kita lakukan pola atau cara ya kepemimpinan yang disebut dengan appreciative leadership ya. Appreciative leadership di mana pada kesempatan-kesempatan itu ya, kesempatan-kesempatan yang ada ya, kita nanti lebih banyak sifatnya inquiry ya, sifatnya mengangkat hal-hal yang positif dari seorang milenial itu gitu kan. Jadi tidak pantas lagi kalau kita mengungkapkan atau membahas hal-hal yang negatif dari seorang milenial, umpamanya apakah dia pernah kena hukuman dan sebagainya, itu sudah tidak cocok lagi ya. Jadi lebih baik diberikan kepemimpinan yang bersifat apresiatif, kita ajak ngobrol mereka dengan baik dan sebagainya, kemudian puji ya, atas kesuksesan masa lalu ataupun kesuksesan yang pernah dilakukan oleh mereka ya. Puji dan sekaligus juga sharing dengan mereka bagaimana bisa mereka mencapai suatu kesuksesan-kesuksesan yang lalu itu, kemudian barulah kita berbicara ke target ataupun rencana ke depannya ya. Adapun untuk penetapan target untuk memberikan motivasi kepada milenial ini sebaiknya target jangan dibuat oleh pimpinan ya. Memang sih, pimpinan selalu biasanya membuat target-target, namun target ini disembunyikan dulu gitu kan. Lebih baik kita berbicara dari hati ke hati ya, kita puji mereka dengan kesuksesan yang masa lalu, baru kita tanyakan kepada mereka. Menghadapi situasi yang kita hadapi, mereka memiliki target berapa atau bagaimana dia menghadapi target tersebut gitu kan. Nah, disinilah letaknya ya. Jadi target yang dibuat itu bukan kita saja atau pimpinan saja yang membuatnya, tetapi itu keluar dari hati nurani dari milenial itu. Sehingga nanti mereka lebih bersemangat, lebih merasa dihargai, dan tadi itu mereka merasa dilibatkan. Ya. Nah, target itulah yang menjadi kontrak kita dengan dia. Ya. Dan kita tahu bahwa milenial ini juga mereka tahu diri gitu kan. Mereka juga bekerja keras, mereka penuh dengan tanggung jawab apabila kita berikan suatu kepercayaan ya. Dan jangan lupa juga ya di samping memang mereka bekerja, tadi sudah dikatakan lebih dari sekedar bisnis. Mereka ini cenderung mempunyai jiwa sosial ya dan memperjuangkan hak-hak mereka ya. Ini harus kita penuhi ya. Hak-hak mereka ini jangan sampai kita kurangi atau kita lecehkan gitu ya. Sebaiknya memang segeralah kita penuhi hak-hak yang memang sudah kita rencanakan ya. Tadi kita sudah katakan bahwa berikan apresiasi, berikan reward ya sesuai dengan standar-standar atau ketentuan sistem yang sudah kita buat terlebih dahulu gitu kan, yang memang mereka juga sudah bisa menyepakati itu dan hak-hak mereka segera kita berikan. Ya. Dan juga di samping kerja, mereka ini lebih dari sekedar bisnis ya. Mereka memiliki visi untuk membuat hal-hal positif untuk kehidupan jangka panjang mereka, yaitu kehidupan-kehidupan di masa yang akan datang. Jadi bukan hanya bekerja hari ini untuk hari ini, tetapi mereka juga biasanya sudah memikirkan ya, kalau dulu umpamanya kita bekerja dulu selama puluhan tahun baru memikirkan masa depan dan sebagainya gitu ya. Kalau milenial ini tidak, mulai dari hari pertama mereka masuk bekerja, mereka sudah berpikir untuk jangka panjang ya. Kehidupan di masa depan atau masa yang mendatang itu bagaimana bagi mereka. Nah, inilah ya. Untuk itu kita perlu bantu ya, mereka mewujudkan harapan masa depan mereka. Ya, bisa jadi kebanyakan dari para milenial ini cukup mereka bekerja pada perusahaan atau tempat mereka bekerja sekarang ini 5 sampai 10 tahun, setelah itu mereka akan berkeinginan untuk memiliki usaha atau bisnis sendiri. Ya.
Itu tidak salah. Memang ya inilah ya adik-adik kita milenial ini mereka mencari pengalaman selama 5 atau sampai 10 tahun ya, bekerja barangkali juga ada yang mengatakan dia sebagai kutu loncat, pindah sana, pindah sini dan sebagainya karena mungkin tadi itu kurang loyal ataupun kurang rasa memiliki dan kurang juga mungkin termotivasi, kurang juga barangkali tergali oleh kita ya, sifat inovasi dan kreativitas mereka gitu kan, atau terlalu terkekang dan sebagainya ya. Sehingga mereka hanya bekerja 5 sampai 10 tahun, setelah itu mereka sudah merencanakan, mereka akan memiliki usaha sendiri. Nah, ini yang perlu juga kita bantu untuk kita wujudkan ya. Harapan-harapan mereka demikian ini bahkan kita fasilitasi ya. Ya ini sekedar contoh aja, ini ada ponakan saya ini setelah sekian lama mereka tinggal di Amerika, kemudian dia pulang ke Indonesia, bekerja di suatu perusahaan, setelah bekerja di suatu perusahaan, ya dia membuat usaha sendiri ya. Ya di sini disebut sebagai teras burrito, ya, dengan berbagai macam produk westernnya ya. Oke. Bagi milenial, yang dibangun dalam bekerja itu tak hanya sebatas relasi, ya, melainkan juga keinginan untuk bersama-sama mengubah kehidupan menjadi lebih baik lagi di masa depan. Ya. Mereka menganggap ya, kehidupan profesional tak hanya sekedar bisnis semata, ya, melainkan value dan sebagainya tadi itu yang mereka pentingkan juga. Ya, itu tadi pembahasan kita tentang cara memotivasi milenial di dunia kerja yang kelima. Sekarang kita masuk ke cara memotivasi milenial yang keenam, ya, yaitu fasilitasi milenial untuk berkembang. Nah, di sini letaknya ya. Kita tahu bahwa milenial ini sangat akrab ya, dengan teknologi digital ataupun internet dan tidak bisa lepas dari smartphone ataupun gadget mereka, termasuk juga dalam bekerja. Nah, untuk ini kita perlu paham ya, beri motivasi kepada mereka ya. Mereka akan sangat cepat ya apabila berkaitan dengan hal-hal yang ada nuansa teknologi, internet atau digitalnya itu ya, mereka akan sangat cepat. Nah, ini yang perlu kita hargai ya. Fasilitasi mereka ya. Silakan mereka berkembang ya, karena mereka ini sangat haus akan pengetahuan dan informasi ya. Kita fasilitasi mereka untuk itu ya. Jadi jangan juga setiap saat kita juga memperingatkan mereka tentang penggunaan handphone dan sebagainya ya. Karena memang mereka tidak bisa lepas ya. Kita sudah tahu bahwa mereka biarkan ketinggalan dompet tapi mereka akan lebih sengsara atau merasa menderita apabila ketinggalan handphonenya. Kenapa? Karena memang itulah mereka itu haus ilmu pengetahuan, haus informasi. Nah ini yang perlu kita manfaatkan ya. Kecepatan mereka dalam mencari sesuatu umpamanya atau memecahkan sesuatu. Nah ini berbeda dengan generasi sebelumnya ya. Karena kan generasi sebelumnya itu kan hanya satu arah. Kalau mereka ini kan dua arah ya. Mereka informasi, pengetahuan itu jauh lebih luas ya. Nah, ini perlu kita hargai dan inilah ya kesempatan bagi kita untuk memberikan motivasi kepada generasi milenial ini, berikan kesempatan mereka untuk berkembang, silakan mereka mengembangkan ilmu pengetahuan atau mendapatkan informasi-informasi. Dan juga kita tahu ya, generasi milenial ini digital minded atau digital native istilahnya kan. Mereka dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar dari kelompok milenial ini menghabiskan rata-rata 24 atau 25 jam per minggu untuk berselancar di dunia maya, baik melalui gadgetnya, ke blog ataupun ke website tertentu, ataupun kepada media-media sosial lainnya. Nah ini yang perlu kita juga fasilitasi di samping kita berikan motivasi kepada mereka sehingga mereka merasa nyaman di tempat kita bekerja ya ataupun mereka ini akan berpartisipasi penuh dengan prestasi-prestasi yang akan dicapainya. Ya. Kaum milenial hidup di era yang mudah untuk mendapatkan informasi, ya sehingga banyak perusahaan yang mengalami kenaikan pendapatan karena mereka. Nah inilah ya, ini yang kita perlu berikan motivasi kepada milenial itu, karena dengan kita berikan kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan diri, maka efeknya pendapatan bagi perusahaan kita juga akan bisa meningkat. Ya. Mereka seperti yang kita bahas tadi tidak suka terhadap hal-hal yang bersifat rutin gitu ya. Mereka inginnya segala sesuatu itu penuh dengan inovasi dan juga kreativitas ya. Berikan kesempatan untuk itu, disinilah letak kita juga untuk memberikan motivasi kepada milenial. Karena bagi para milenial ini performansi itu lebih penting ketimbang rutinitas ya. Mereka tidak suka dikekang ya. Jadi
kinerja-kinerja performance itulah yang perlu ditonjolkan kepada mereka ya. Iya. Untuk sebagai case study aja ya, contoh, silahkan teman-teman melihat ya bagaimana cara milenial bekerja di Netflix ya. Di sini dikatakan ya, Netflix ya, sama sekali tak membuat banyak peraturan-peraturan yang mengikat. Mereka lebih fokus pada hal-hal penting ya. Mereka lebih suka berinvestasi pada pekerja yang memiliki kemampuan yang tinggi ketimbang terus-menerus harus mengeksploitasinya. Menerapkan budaya reward ya pada pekerja yang performansinya bagus dan tidak segan-segan juga memang memutus ikatan kontrak bagi para pekerja yang tidak maksimal ya. Di Netflix itu ada Culture Dash yang merupakan cerminan presentasi visi dari perusahaan ya dengan 9 poin soal performance ya, yaitu judgement yang menyatakan pekerja harus bisa membuat keputusan yang bijak, communication, impact, ya, curiosity, inovasi, courage, passion, honesty, dan selflessness. Ya. Nah, selain itu, perusahaan ini, Netflix ini juga menghargai kerja yang bagus, memberikan kebebasan, dan adanya tanggung jawab dari milenial. Nah, ini kira-kira sebagai case saja ya, sebagai contoh, silakan nanti teman-teman untuk berkreasi ya dalam memimpin ataupun memberikan motivasi kepada milenial ini dengan berbagai hal yang sudah pernah kita bahas tadi. Itulah kira-kira yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada 6 cara kita untuk memotivasi milenial di dunia kerja. Selalu libatkan mereka karena mereka adalah produk co-creator ya sehingga menjadikan suatu pengalaman yang berharga bagi mereka. Bikinlah mereka betah dengan membakar jembatan antara atasan dan staf, kemudian fasilitasi mereka dengan tempat kerja yang nyaman dan waktu kerja yang fleksibel, tumbuhkan rasa memiliki yang tinggi, berikan kepercayaan dan tanggung jawab, dan berikan pengakuan dan juga penghargaan. Di samping fasilitasi juga milenial ini untuk berkembang. Nah, demikian ini yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi kita semua ya. Bagaimana kira-kira menurut Anda? Dan pembahasan ini kita carikan dari berbagai sumber yang ada. Namun jangan lupa sebelum kita akhiri, bagi teman-teman untuk membantu subscribe, like, dan share video-video kami untuk peningkatan kualitas video-video kami selanjutnya. Iya, bagi teman-teman yang masih membutuhkan barangkali koordinasi ataupun hal-hal yang akan membutuhkan pembahasan lebih mendalam ya, yang berkaitan dengan milenial ini, baik itu tentang karakteristik milenial, kemudian cara memotivasi milenial ini dalam kita bekerja bersama mereka ya di era digital dan juga sekaligus menyongsong revolusi industri. Silakan kontak pada kami ya. Di sini ada email kami, ya kemudian bisa melalui handphone ataupun melalui WhatsApp ya, ataupun melalui Facebook ya, atau dengan cara masuk ke Google ya, kita akan bisa saling berkomunikasi. Terima kasih atas pembahasan-pembahasan ataupun perhatian dari teman-teman. Kita akhiri dengan ucapan sekali lagi terima kasih dan sampai bertemu di kesempatan video kami yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.